Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan rezeki kalian lancar, sehat selalu, dan kelak semua dimudahkan jalannya menuju surga. Jangan lupa duduk yang nyaman, karena cerita kali ini penuh pelajaran hidup, keberanian, dan keadilan yang mungkin gak kalian sangka sebelumnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Pagi itu halaman sekolah tampak ramai seperti biasa. Suara motor siswa yang datang silih berganti bercampur dengan aroma gorengan dari warung kecil di depan pagar. Disitulah Raffi, bocah kelas 2 SMP, membantu ibunya berjualan sejak subuh. Tangannya cekatan membungkus tempe mendoan panas untuk pembeli, sementara matanya sesekali melirik ke arah teman-teman sekolahnya yang lewat tanpa menyapa. Beberapa anak malah sengaja menertawakan Raffi. Itu anak gorengan. Jangan lupa bawa minyak bekas buat upacara, Vi, teriak salah satu dari mereka sambil tertawa keras. Raffi hanya tersenyum tipis, menahan malu dan perih di dadanya. Ia tahu, baginya sekolah bukan sekadar tempat belajar, tapi juga ladang sabar setiap hari. Ibunya, Bu Narti, pura-pura tak dengar. Dengan wajah lembut, ia menatap anaknya yang menunduk. Sabar, nak. Orang hina karena belum tahu rasanya kerja keras, ucapnya pelan. Raffi mengangguk tanpa menjawab, lalu mengambil nampan kosong untuk menambah gorengan ke etalase yang mulai menipis. Begitu bel pertama berbunyi, Raffi buru-buru menaruh celemek dan berganti baju seragam di warung. Ia tak sempat sarapan, hanya meneguk air putih dari botol bekas. Ibunya memandangi langkah anaknya yang cepat-cepat menuju gerbang sekolah, seolah ingin menjauh dari dunia jualan yang menempel di punggungnya. Di dalam kelas, suasananya pun tak jauh berbeda. Raffi duduk di bangku belakang, mencoba fokus pada buku pelajaran. Namun bisikan ejekan dari teman-temannya membuat suasana belajar jadi berat. Jangan-jangan tangan Raffi masih bau minyak goreng, celetuk salah satu murid dengan tawa kecil. Beberapa ikut tertawa, membuat wajah Raffi memanas. Guru yang sedang menulis di papan tak menyadari ejekan itu. Raffi hanya bisa menunduk dan mencatat dengan cepat. Dalam hatinya ia berkata, "Suatu hari, aku buktikan aku bukan anak lemah." Kata-kata itu menggema di kepalanya seperti janji yang belum selesai. Saat jam istirahat tiba, Raffi memilih duduk sendirian di pojok taman sekolah. Dari kejauhan, ia melihat teman-temannya berkumpul di kantin, membeli makanan dengan riang. Ia tahu ibunya masih di luar pagar, mungkin sedang mengipasi wajan panas sambil menunggu pembeli berikutnya. Di dada Raffi, muncul perasaan campur aduk antara sedih dan tekad untuk membuktikan dirinya. Di sela keheningan, datanglah seorang anak berperawakan besar bernama Doni, dikenal sebagai pengganggu di sekolah. Ia melirik Raffi dengan sinis dan berkata, "Nanti sore jangan lupa bungkusin gorengan buat aku ya, Vi. Gratis. Anak gorengan kan harus tahu diri." Doni tertawa keras dan meninggalkan Raffi yang hanya menggenggam tangannya erat, menahan amarah yang mulai mendidih. Siang itu matahari menyorot tajam ke halaman sekolah. Raffi baru saja keluar dari kelas setelah pelajaran terakhir sebelum istirahat. Ia menunggu di dekat taman, mencoba menahan lapar karena uang jajannya sudah habis dibelikan minyak goreng untuk warung ibunya. Dari kejauhan, aroma mie goreng dan sosis bakar dari kantin membuat perutnya semakin keroncongan. Saat Raffi berjalan ke arah tempat air minum, langkahnya terhenti. Doni dan kelompoknya sudah duduk di meja tengah kantin, tertawa keras sambil makan. Mereka melihat Raffi lewat, lalu saling pandang dengan senyum mengejek. Anak gorengan datang juga," seru Doni sambil memegang gorengan di tangannya. "Ini gorengannya lebih enak dari jualan ibumu, Vi," tambahnya sambil menggigit dengan sengaja. Anak-anak lain yang duduk di sekitarnya ikut tertawa. Suara mereka membuat semua kepala di kantin menoleh. Raffi menunduk, menahan rasa malu yang luar biasa. Ia tak berkata apapun, hanya berjalan pelan ke arah keran air. Tapi Doni belum puas. Ia berdiri, menepuk pundak Raffi dengan keras. "Gimana, Vi? Mau kerja sama aku aja jadi tukang gorengan? Lumayan, gak usah sekolah tinggi." Seketika tawa di kantin kembali pecah. Raffi menggigit bibirnya kuat-kuat. Di dadanya, amarah seperti bara yang siap menyala. Tapi ia ingat pesan ibunya, orang kuat bukan yang menang saat marah, tapi yang bisa menahan diri. Dengan sisa sabarnya, Raffi hanya berkata pelan, "Aku gak ganggu kamu, Don." Lalu ia pergi tanpa menoleh. Namun Doni merasa dipermalukan.
Ia menyambar segelas air es di meja dan menyiramkannya ke arah punggung Raffi. Air itu membasahi seragamnya yang sudah kusut. Tawa para siswa kembali pecah. "Nah, biar dingin dikit, anak minyak goreng," teriak Doni puas. Wajah Raffi memucat, matanya menatap kosong ke lantai. Guru kantin yang melihat kejadian itu datang menegur. Tapi Doni hanya beralasan bahwa itu cuma bercanda. Raffi diam, tak membalas satu kata pun. Ia hanya pergi ke halaman belakang, duduk di dekat tangga, menatap tanah. Di dalam dirinya, muncul perasaan aneh. Bukan hanya sedih, tapi juga dorongan kuat untuk berubah. Sore harinya, setelah jam sekolah usai, Raffi kembali membantu ibunya berjualan. Ia pura-pura ceria agar ibunya tak curiga. Tapi di dalam hati, ia sudah berjanji. "Besok, kalau ada yang berani lagi, aku takkan diam seperti tadi." Pagi itu, udara di depan sekolah terasa sedikit panas oleh asap gorengan yang mengebul dari wajan Bu Narti. Sejak subuh ia sudah menyiapkan adonan tempe, tahu, dan pisang untuk dijual. Raffi membantu seperti biasa sebelum masuk kelas. Meski semalam ia hampir tak tidur karena memikirkan kejadian di kantin. Belum lama warungnya dibuka, datang seorang pria berbadan besar dengan tato di lengan kanan. Bajunya terbuka sebagian, rambutnya disisir ke belakang, wajahnya kasar. Ia dikenal warga sekitar sebagai Riko, preman yang ngatur parkiran dan suka memungut uang dari para pedagang di sekitar sekolah. "Bu, bayar tempat?" "Ya, 50.000 per hari," katanya dengan nada seenaknya. Bu Narti terkejut. "Loh, kemarin cuma 20.000, Mas? Kok sekarang naik?" tanyanya hati-hati. Riko mendengus. "Aturan baru. Kalau gak mau, silakan pindah. Ini area gue yang jaga." Nada suaranya membuat beberapa pedagang lain diam ketakutan. Raffi yang baru selesai ganti baju seragam mendengar percakapan itu dan langsung mendekat. "Ibu udah tiap hari bayar, Mas," kata Raffi dengan berani. "Jangan seenaknya minta lebih." Riko menatap tajam ke arah bocah itu, lalu tertawa kecil. "Wah, anak gorengan mau ngajarin saya? Sana, sekolah sana. Jangan sok jago." Dengan kasar, ia menendang papan kecil bertuliskan, "Gorengan Bu Narti," hingga hampir roboh. Beberapa pembeli yang tadinya antre langsung mundur. Bu Narti menahan tangis, mencoba menegakkan kembali papan dagangannya. Raffi ingin maju, tapi tangan ibunya menahan. "Jangan, Nak. Sudah, biarin saja," bisik Bu Narti lirih. Tapi Raffi menggertakkan rahang, menahan amarah yang sudah tak bisa ditutupi. Ia menatap Riko dengan mata merah, bukan karena takut, tapi karena marah melihat ibunya diperlakukan seperti itu. Riko berjalan pergi dengan langkah besar, meninggalkan tawa pendek yang menancap di dada Raffi. "Ingat ya, besok harus bayar. Kalau enggak, jangan jualan di sini lagi," teriaknya sambil melangkah ke arah tukang parkir lain. Bu Narti terdiam. Tangannya gemetar, mencoba membereskan gorengan yang jatuh. Raffi menunduk, lalu berkata pelan tapi tegas, "Bu, mulai sekarang, biar aku yang hadapi orang kayak dia." Ibunya menatap anaknya dalam-dalam, lalu menggeleng. "Kamu masih kecil, Nak. Jangan cari masalah." Tapi Raffi hanya diam. Di dalam dadanya, ada keputusan yang sudah bulat. Ia tak akan biarkan siapapun menghina atau menyakiti ibunya lagi. Malam itu, suasana kampung di pinggiran kota terasa sunyi. Angin bertiup pelan melewati pepohonan jati di belakang rumah. Setelah membantu ibunya membereskan warung, Raffi diam-diam berjalan ke arah rumah pamannya yang berjarak sekitar 100 meter. Ia membawa senter kecil dan mengenakan jaket lusuh miliknya. Pamannya, Pak Arwan, dikenal sebagai sosok tenang yang jarang bicara. Dulu ia seorang anggota TNI yang sudah pensiun sejak kakinya terluka di medan tugas. Begitu melihat Raffi datang malam-malam, Pak Arwan langsung tahu ada sesuatu. "Ada apa, Vi? Kok malam-malam kesini?" tanyanya sambil menutup pintu kayu. Raffi menunduk. "Aku mau belajar bela diri, Paman." Pak Arwan menatapnya tajam. "Bela diri buat apa?" "Biar gak diremehin terus. Biar aku bisa jagain ibu," jawab Raffi mantap. Nada suaranya berbeda dari biasanya. Ada keyakinan yang membuat pamannya terdiam beberapa detik. Tanpa banyak tanya lagi, Pak Arwan hanya mengangguk pelan. "Kalau niatmu buat melindungi, bukan buat sombong,
Ayo mulai. Ia mengambil tongkat bambu di pojok ruangan, lalu mengajak Raffi keluar ke halaman belakang yang diterangi lampu kecil. Di sana, tanahnya datar dan agak lembab, cocok untuk latihan sederhana. Pelajaran pertama dimulai dari hal yang tampak sepele, berdiri tegak dan menatap lurus ke depan. Orang kuat bukan yang punya otot besar, tapi yang bisa tenang saat diancam, kata Pak Arwan tegas. Raffi mencoba mengikuti arahan itu, menyeimbangkan napas dan posisi tubuhnya. Latihan berlanjut dengan gerakan dasar, tangkisan, pukulan lurus, dan langkah kaki cepat. Awalnya Raffi sering terjatuh, tubuhnya lelah, tangannya memar. Tapi setiap kali hendak menyerah, wajah ibunya terlintas di pikirannya. Itu yang membuatnya bangkit lagi. Bahkan saat keringat membasahi seluruh bajunya. Menjelang tengah malam, latihan dihentikan. Pak Arwan menepuk pundak Raffi. Ingat, Vi, bela diri bukan buat cari lawan. Tapi kalau orang jahat datang, kamu harus siap berdiri di depan, bukan mundur. Raffi mengangguk, menatap tangan kecilnya yang penuh keringat dan lecet. Dalam hati ia berjanji, mulai malam itu, ia tak akan jadi anak yang diam saja lagi. Keesokan paginya, udara terasa berat bagi Raffi. Tubuhnya masih pegal akibat latihan semalam bersama Pak Arwan. Tapi semangatnya berbeda. Ada rasa percaya diri baru yang muncul dari dalam. Ia membantu ibunya membuka warung gorengan seperti biasa. Tapi kali ini dengan sorot mata yang lebih tajam, tenang, dan berani. Bu Narti sempat memperhatikan perubahan anaknya. Kamu gak apa-apa, Vi? Mukamu kok kayak capek tapi semangat, ucapnya sambil menyiapkan wajan. Raffi tersenyum kecil. Gak apa-apa, Bu. Aku cuma pengen bantu lebih banyak aja. Bu Narti tidak banyak tanya. Ia pikir anaknya hanya ingin menebus rasa bersalah setelah kejadian kemarin. Saat jam sekolah tiba, Raffi melangkah masuk dengan tenang. Tapi entah kenapa, perasaan aneh menggelayut di dadanya. Di dekat kantin, ia melihat Doni dan gengnya sudah nongkrong sambil tertawa-tawa. Begitu melihat Raffi lewat, mereka langsung bersiul mengejek. Bocah minyak goreng, udah siap disiram lagi hari ini? Teriak salah satu dari mereka. Raffi berhenti, menatap mereka sebentar, lalu berjalan lagi tanpa menjawab. Tapi Doni tampak tidak senang. Ia berdiri, menepuk pundak Raffi keras-keras. Kalau gue ngomong, lo jawab, Vi. Jangan pura-pura sok kuat. Beberapa murid mulai menonton dari jauh. Suasana sekolah yang tadinya ramai mendadak hening. Raffi menatap Doni lurus-lurus. Aku gak takut sama kamu, Don. Tapi aku juga gak mau berantem di sini. Kalimat itu membuat Doni semakin tersulut. Berani lo ngomong gitu? Ia mendorong dada Raffi hingga hampir jatuh. Namun kali ini, tangan Raffi otomatis bergerak, hasil latihan semalam. Ia menahan dorongan itu dengan posisi kuda-kuda yang kokoh. Teman-teman yang melihatnya langsung terdiam. Heran karena Raffi yang dulu pasrah, kini bisa menahan tubuh Doni yang jauh lebih besar. Doni tampak kaget. Tapi belum sempat berbuat lebih, bel masuk berbunyi. Guru piket yang lewat menegur mereka dan menyuruh masuk kelas. Raffi menghela napas lega, lalu berjalan pelan. Tapi Doni sempat berbisik tajam di telinganya. Pulang sekolah, gue tunggu di belakang. Raffi tak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, tapi dalam hatinya berkata, kali ini aku gak akan diam. Sore itu, suasana belakang sekolah tampak sepi. Angin sore meniup daun-daun kering di tanah, sementara matahari mulai condong ke barat. Raffi berjalan pelan menuju area belakang lapangan, tempat yang biasa dijadikan lokasi tawuran kecil oleh para murid nakal. Ia tahu Doni akan menunggu di sana, tapi langkahnya tetap mantap. Benar saja, Doni sudah berdiri di bawah pohon mangga bersama 3 temannya. Mereka tertawa saat melihat Raffi datang sendirian. Wah, anak gorengan berani juga dateng, sindir Doni sambil melipat tangan di dada. Raffi diam, menatap mereka satu persatu. Aku gak nyari ribut. Tapi kalau kalian ganggu aku atau ibu lagi, aku gak bakal diam, katanya pelan tapi jelas. Doni mendekat dengan senyum sinis. Ngomongmu sekarang keren banget ya, Vi? Coba tunjukin beraninya. Tanpa peringatan, ia langsung mendorong Raffi keras hingga hampir jatuh. Tapi kali ini, Raffi sigap, tubuhnya bergerak cepat, menahan dorongan, lalu memutar posisi dengan teknik dasar dari pamannya.
Doni kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Teman-temannya kaget. Salah satu mencoba memukul Raffi dari belakang, tapi Raffi menunduk cepat dan menangkis dengan tangan kirinya, lalu menyentuh dada lawannya dan mendorong kuat. Bocah itu mundur 2 langkah, terkejut karena tak menyangka Raffi bisa bereaksi begitu cepat. Suasana berubah tegang. Doni yang marah besar langsung maju lagi. Ia mengayunkan pukulan ke arah wajah Raffi, tapi Raffi memiringkan tubuh dan mengelak. Gerakan tangannya terlatih. 1 tangkisan, 1 dorongan, lalu Doni terjatuh ke tanah. Beberapa murid lain yang diam-diam menonton dari jauh menutup mulut, kaget melihat Raffi yang dulu penakut kini bisa menumbangkan Doni. Doni bangkit lagi, wajahnya merah, tapi langkahnya goyah. Ia menatap Raffi dengan mata penuh amarah, tapi kali ini tak berani mendekat. Raffi berdiri tegak, nafasnya teratur, lalu berkata tenang, "Aku gak mau mukul kamu, Don. Aku cuma mau kamu berhenti ngina orang." Ucapan itu menggema di area sepi itu. Untuk pertama kalinya, Doni menunduk, terdiam beberapa detik sebelum akhirnya pergi sambil mengumpat pelan. Teman-temannya ikut kabur menyusul. Raffi berdiri di tempat, menatap langit sore yang mulai jingga. Di dadanya terasa lega, bukan karena menang, tapi karena akhirnya ia berani melawan ketidakadilan dengan tenang. Sore itu suasana di ruang kepala sekolah tegang. Doni dan 3 temannya duduk dengan wajah pucat, tangan mereka gemetar di pangkuan. Di seberang, Raffi duduk diam bersama ibunya. Kepala sekolah menatap semua murid itu bergantian, sementara 2 anggota TNI berdiri di belakang, mengenakan pakaian dinas lengkap dengan nama bordir Serka Hendra dan sertu Bayu di dada mereka. "Anak ini bukan anak sembarangan," ucap kepala sekolah dengan suara berat. "Raffi adalah putra dari Serka Hendra, anggota aktif TNI yang baru saja pulang dari tugas operasi di Papua. Dan yang kalian hina di kantin, ibu Raffi sendiri." Doni menelan ludah keras-keras. Kedua matanya beralih ke arah Serka Hendra yang kini berdiri perlahan. Tatapan tajam prajurit itu menusuk ke arah mereka, bukan dengan amarah membabi buta, melainkan wibawa yang membuat siapapun terdiam. "Aku nggak datang buat balas dendam," ujar Serka Hendra tenang. "Tapi aku ingin kalian belajar bahwa keberanian sejati bukan soal siapa yang kuat, tapi siapa yang berani menghormati." Suara itu menggema di ruang kepala sekolah. Tak ada yang berani bersuara. Raffi menatap ayahnya dengan mata berkaca, campuran antara bangga dan haru. Sementara ibunya diam, menunduk, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Kepala sekolah lalu memberikan keputusan tegas. Doni dan 2 rekannya diskor selama 2 minggu dan diwajibkan membuat permintaan maaf terbuka di halaman sekolah. Langkah itu disambut tepuk tangan pelan dari guru-guru yang menyaksikan. Ketika semua sudah bubar, Raffi menghampiri ayahnya. "Ayah, makasih udah datang," katanya lirih. Serka Hendra mengusap kepala anaknya dan tersenyum kecil. "Ayah nggak kemana-mana. Selama kamu pegang hormat dan jujur, kamu nggak pernah sendirian." Di luar ruang kepala sekolah, Doni menunduk. Untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar malu, bukan karena dihukum, tapi karena sadar, ia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan orang yang paling tahu arti kehormatan. Beberapa hari setelah kejadian di ruang kepala sekolah, suasana di SMP itu berubah total. Video permintaan maaf Doni dan teman-temannya tersebar luas di media sosial, direkam oleh salah satu guru yang ingin menjadikan itu pelajaran bagi murid lain. Dalam video itu, Doni menunduk sambil membaca surat permintaan maaf kepada Raffi dan keluarganya, disaksikan seluruh siswa. "Saya menyesal telah menghina dan mempermalukan teman saya, Raffi, dan ibunya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi." Suaranya bergetar, dan untuk pertama kalinya, Doni tampak benar-benar menyesal. Raffi hanya berdiri di sisi lapangan, ditemani ibunya dan ayahnya, Serka Hendra. Ia tidak menatap Doni dengan dendam, tapi dengan ketenangan yang lahir dari hati yang telah memaafkan. Setelah Doni selesai bicara, Raffi melangkah maju, menyalaminya tanpa banyak kata. Tepuk tangan dari para siswa pun pecah, menandai akhir dari permusuhan kecil yang sempat mengguncang sekolah itu. Beberapa guru meneteskan air mata haru melihat momen itu. Kepala sekolah yang berdiri di samping Serka Hendra berbisik pelan, "Saya salut dengan anak Bapak. Raffi kuat seperti ayahnya." Serka Hendra hanya mengangguk, menatap anaknya dengan bangga. Seiring waktu berjalan, kabar tentang kejadian itu menjadi pelajaran besar bagi seluruh siswa.
Banyak yang mulai lebih menghargai petugas kebersihan, tukang parkir, bahkan ibu kantin di sekolah. Mereka sadar, tidak ada alasan untuk merendahkan siapapun hanya karena penampilan atau status. Sementara itu, Doni berubah total. Ia mulai sering membantu ibu kantin dan aktif dalam kegiatan sosial sekolah. Hubungannya dengan Raffi perlahan membaik. Meski tak langsung akrab, ada saling hormat yang tumbuh di antara mereka. Di rumah, malam itu Raffi duduk bersama ayah dan ibunya di teras. Angin sore membawa ketenangan. "Ayah," kata Raffi pelan, "aku bangga punya ayah seperti ayah." Serka Hendra tersenyum, menatap langit jingga. "Ayah juga bangga punya anak seperti kamu. Raf, kamu lebih kuat dari yang ayah kira." Langit mulai gelap, tapi suasana hati mereka justru terang. Sebuah keluarga kecil yang sederhana, tapi penuh kehormatan dan kasih. Dari penghinaan, mereka belajar tentang harga diri. Dari luka, lahir keteguhan. Dan dari keberanian Raffi, lahir pelajaran bagi banyak orang, bahwa hormat adalah kekuatan yang sesungguhnya. Setiap orang punya harga diri, sekecil apapun perannya di dunia ini. Jangan pernah menilai dari tampilan luar, karena kita tak tahu perjuangan dan kehormatan di baliknya. Dari Raffi, kita belajar, menghormati bukan kelemahan, tapi kekuatan sejati. Kalau kamu di posisi Raffi, apa yang akan kamu lakukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar makin banyak yang belajar tentang arti keadilan dan hormat.